Para siswa yang berbahagia, hari ini kita berjumpa lagi dalam perkuliahan Big Data dengan topik mengenai data mining. Setelah pekan lalu kita mempelajari analisis klasifikasi, kali ini kita akan melanjutkan dengan metode analisis yang ketiga, yaitu analisis cluster. Melalui perkuliahan ini, saya berharap kalian dapat menjelaskan kegunaan analisis cluster, menjelaskan beberapa macam algoritma untuk analisis cluster, menggunakan perangkat lunak untuk melakukan analisis cluster berdasarkan data, serta menginterpretasi hasil dari analisis cluster. Mari kita mulai dengan meninjau dasar teori dari analisis cluster ini. Analisis cluster bertujuan untuk meninjau kemiripan objek atau kasus dan membentuk kelompok-kelompok objek yang bermakna berdasarkan kemiripannya. Pembentukan klaster atau kelompok-kelompok ini tidak pernah dilakukan secara acak. Jadi ada langkah-langkah yang jelas. Dasarnya jelas, yaitu kemiripan antar objek, kesamaan antar objek. Jadi bukan pembentukan kelompok secara acak, diundi begitu, itu bukanlah analisis klaster. Keanggotaan kelompok yang akan dibentuk ini umumnya belum diketahui atau tidak dapat diketahui sebelum dilakukannya analisis. Pemisahan atau pengelompokan berdasarkan kriteria atau label yang sudah jelas. Misalnya ketika kita mengelompokkan nama siswa, kemudian menggunakan ini yang namanya A sampai H, kemudian I sampai dengan P, I sampai dengan Z, begitu, itu bukanlah analisis klaster. Mengelompokkan siswa berdasarkan jurusannya di SMA, berdasarkan jenis kelaminnya, tempat tinggalnya, itu juga bukan merupakan analisis klaster, ya. Nah, jadi kriterianya belum diketahui dan tidak sejelas itu. Objek-objek yang masuk dalam suatu klaster atau kelompok yang sama akan lebih mirip dibandingkan objek-objek pada kelompok yang berbeda. Nah, sehingga di sini kita bisa menuliskan bahwa jarak antar klaster itu antar anggota dalam klaster itu diminimumkan, sedangkan jarak antara satu klaster dengan klaster yang lain itu kita maksimumkan. Sehingga kelompok-kelompok itu nanti anggotanya semirip mungkin. Dan kelompok satu dengan yang lain tuh dibuat supaya berbeda. Analisis cluster dapat bermanfaat untuk meringkas atau summarization maupun untuk memperoleh pemahaman. Misalnya kita punya data yang terdiri dari 400-an pelanggan. Kalau kita diminta mencirikan pelanggan ini masing-masing itu ciri khasnya apa atau butuhnya apa, pasti akan sangat sulit 400 pelanggan itu. Tapi kalau kita lakukan analisis cluster dan kita bisa mendapatkan jumlah kelompok yang lebih kecil, misalnya ternyata menjadi 5 kelompok, 6 kelompok, 4 kelompok, kita bisa memprofilkan 4 kelompok ini dengan lebih mudah. Oh, kelompok satu ini adalah orang yang suka belanja cuma kalau ada diskon. Oh, kelompok kedua ini adalah orang yang belanjanya itu hampir selalu ada cemilan. Oh, kelompok tiga ini adalah individu yang begini, yang begitu, dan seterusnya. Itu adalah pemahaman dan meringkas. Banyaknya klaster umumnya belum kita ketahui di awal. Kita akan melihat untuk beberapa klaster dan kemudian menentukan jumlah klaster yang tepat itu adalah pada saat analisis. Seperti itu. Sebagai contoh ini kita lihat ada data yang ketika diplot akan nampak seperti ini. Pertanyaannya ini berapa klaster yang bisa dibentuk dari sini? Nah, ternyata dari data ini kita bisa saja membentuk hanya 2 kelompok, ya, 2 klaster seperti ini. Bisa juga kita membentuk sampai 6 klaster.
Itu masing-masing kelompoknya beda gitu ya. Yang ketiga, kita bisa saja membentuk hanya 4 klaster di sini. Nah, bagaimana memilihnya? Kapan mau bikin 2, kapan mau bikin 4, kapan mau bikin 6? Tentunya kita pikirkan nanti bagaimana klaster itu jelas, kemudian juga keanggotaannya ada, dan sebagainya ya. Ada banyak hal yang nanti bisa kita lihat, kita gunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan jumlah klaster yang tepat berdasarkan. Nah, apa bedanya clustering dengan klasifikasi yang telah kita bahas minggu lalu? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pada klasifikasi digunakan data berlabel atau data yang kategorinya sudah ditentukan dengan jelas. Oh, ini kelompok kreditor yang suka macet bayar utangnya. Ini kelompok pelanggan yang memberikan respon negatif atau bintang 1 terhadap pelayanan dari perusahaan seperti itu misalnya. Sudah diketahui label-labelnya. Kita hanya mencari bagaimana mengklasifikasikan dalam label itu. Tapi menjadi beda kalau kita bekerja dengan clustering. Pada clustering ini label sama sekali belum diketahui. Jadi kita hanya punya benar-benar hanya punya datanya, tidak punya keterangan yang lain gitu ya. Kita nggak punya keterangan yang lain. Ini kelompok apa kita nggak tahu. Kita akan membentuk kelompoknya ya berdasarkan benar-benar berdasarkan data yang ada, data yang kita miliki. Nah. Baik, sekarang kita akan mendalami bagaimana proses atau prosedur melakukan analisis klaster ini. Secara umum, analisis klaster dapat dilakukan dalam beberapa tahap, yang dimulai dari pemrosesan data, kemudian pengukuran kedekatan, lalu pembentukan klaster, serta evaluasi. Kita akan melihat masing-masing tahapan ini satu persatu. Tahap pertama adalah pemrosesan data. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi variabel atau fitur yang hendak digunakan untuk membuat pengelompokan. Misalnya, ketika kita punya data pelanggan dengan variabel berupa nama pelanggan, alamat, tanggal belanja yang terakhir, kemudian jumlah belanjaan yang berupa bahan makanan, berupa makanan jadi, berupa perlengkapan rumah tangga, kemudian sabun, dan perlengkapan kecantikan, sama perlengkapan kesehatan, misalnya seperti itu, maka kita pilih apa yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk pembuatan kelompok. Nah, kalau membuat kelompok ini berdasarkan tempat tinggal mungkin nggak akan banyak manfaatnya. Tapi kalau kita buat kelompoknya berdasarkan pola-pola apa yang dibeli, nah ini kan menjadi sesuatu yang lebih menarik. Maka ini kita tentukan di awal ya, apa yang akan kita lihat gitu, dan kemudian apa yang akan kita pakai untuk membuat kelompok. Dari data siswa di sebuah sekolah misalnya, kita mengelompokkan akan melihat kemampuannya, maka yang kita butuhkan di situ ada misalnya nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris, nilai ekonomi, nilai sosiologi, dan nilai geografi. Kenapa itu yang digunakan? Kita berharap nantinya dari kelompok yang terbentuk kita akan punya apa? Oh, ternyata ada kelompok siswa yang kesulitan dalam hal bahasa. Kesulitan dalam hal bahasa. Cirinya apa? Cirinya adalah nilai bahasa Indonesia dan nilai bahasa Inggrisnya rendah, misalnya begitu. Kemudian yang lain apalagi, misalnya adalah kita lihat ada anak-anak yang kesulitan dalam hafalan.
Teorinya apa? Teorinya ternyata nilai sosiologi dan nilai geografinya yang blok. Seperti itu. Susah hitung-hitungan. Teorinya dari apa? Teorinya dilihat dari nilai matematika dan nilai ekonomi atau akuntansinya yang lebih rendah gitu misalnya. Itu yang nanti akan kita gunakan. Oh, yang ini harus tambahan pelajaran akuntansi, yang ini tambahan pelajaran matematika dan seterusnya ya. Itu bisa kita lakukan dengan mudah kalau kita membentuk kelompok yang tepat berdasarkan variabel yang tepat. Kemudian data ini harus kita bersihkan dari pensilan atau outliers, yaitu nilai-nilai yang terlalu ekstrim, yang beda jauh. Yang lain jumlah belajar dalam seminggu mungkin hanya 400, 500 ribuan, 300 ribu, dan sebagainya. Yang ini kok dalam seminggu habisnya 35 juta. Nah, ini kan sesuatu yang sangat beda. Yang seperti ini yang harus kita waspadai. Kalau perlu kita pisahkan gitu ya. Kenapa? Karena nanti akan bisa mengganggu analisis yang lain begitu. Seolah-olah ada yang begitu besar dan begitu berbeda itu tadi. Nah, bagaimana mendeteksi keberadaan pensilan atau data outlier ini? Ada banyak cara ya sebenarnya secara teori statistika, ada begitu banyak cara untuk melakukan ini. Yang tidak bisa kita bahas satu persatu di sini. Selanjutnya kita juga perlu memperhatikan apakah ada data hilang atau missing value, data yang tidak lengkap. Mengapa menjadi penting ini? Karena dengan melihat adanya data yang tidak lengkap ini nanti akan mengaturkan perhitungan jarak. Perhitungan kita akan kacau kalau data kita tidak lengkap. Maka data yang tidak lengkap ini kita tangani dulu. Bagaimana penanganannya? Nah, ada banyak cara. Yang pertama bisa dilakukan penghapusan. Semua garis data yang memuat data hilang, yang ada datanya yang hilang, dibuang. Kalau data kita memang jumlahnya banyak. Tapi kalau data kita jumlahnya sedikit, dan itu memang harus mewakili semua kelompok, tidak ada cara lain selain kita lakukan imputasi. Imputasi ini adalah mengganti nilai data yang hilang dengan data yang lain. Nah, data yang lainnya dapat dari mana? Data yang lain ini didapat dari suatu metode gitu ya. Bisa menggunakan yang sederhana ya, menggunakan rata-rata dan sebagainya. Bisa juga kita menggunakan sesuatu yang lebih rumit, yaitu kita menggunakan metode-metode imputasi yang canggih. Pada intinya metode itu semua tujuannya sama, yaitu apa? Membuat supaya data kita lengkap, supaya tidak ada lagi data yang hilang. Nah, selanjutnya supaya variasi antar variabel tidak terlalu jauh, kita lakukan standarisasi. Standarisasi adalah mengatur data agar memiliki min sebesar 0 dan variansi sebesar 1. Standarisasi ini kita lakukan terpisah untuk masing-masing variabel dengan langkah sebagai berikut. Mula-mula kita hitung rata-rata dari variabel itu, kemudian kita hitung simpangan bakunya, lalu semua data pada satu variabel itu kita kurangi dengan rata-ratanya, lalu kita bagi dengan simpangan bakunya. Maka kita akan punya data dengan min 0 dan simpangan baku 1. Maka variansinya pun juga akan 1. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah untuk menjaga agar variasi antar variabel tidak terlalu berbeda. Misalnya, variabel pertama adalah penghasilan. Penghasilan dinyatakan dalam rupiah, maka ada yang 3 juta, 5 juta, 9 juta. Lalu kolom kedua itu misalnya adalah banyaknya jumlah anggota di
rumah, maka angkanya akan jauh lebih kecil, cuma 2, 3, 4. Nah, kan beda jauh banget ya. Kan beda jauh banget. Nah, itu yang apa? Yang menjadi perhatian kita, mengapa kita perlu mengolah dengan lebih lanjut ini tadi. Langkah kedua yang kita lakukan adalah pengukuran jarak. Ya. Pengukuran jarak ini dilakukan setelah kita sudah mendapatkan semua variabel yang kita kehendaki atau yang kita inginkan. Nah, ada banyak rumus jarak yang bisa kita gunakan, ya, secara teoritis ada begitu banyak, mulai dari jarak Euclidean, jarak Manhattan, kemudian ada jarak Mahalanobis dan sebagainya. Tapi kita tidak akan membahas semua jarak itu, kita hanya akan melihat salah satu jarak yang sudah lazim digunakan, sudah cukup banyak digunakan, yaitu jarak Euclidean. Bagaimana contohnya? Misalnya kita punya ini ya, punya data total pembelian 2 orang pelanggan di sebuah toko dalam ini ribuan rupiah ya, terlalu ini ya, mungkin ratusan ribu rupiah itu maksudnya. Berasnya 300.000, pelanggan B 400.000, daging dan ikan 200 sama 300.000, bahan kue 80.000 sama 150.000, alat masak 100.000 sama 50.000. Ya. Nah, jarak Euclidean itu seperti kalau kita menghitung jarak 2 titik ya dalam pelajaran matematika di SMA atau SMP dulu. Hitung selisihnya masing-masing lalu kita kuadratkan. 3 kurangi 4 dikuadratkan, ditambah 2 kurangi 3 dikuadratkan, tambah 0,8 kurangi 1,5 dikuadratkan, dan seterusnya. Jumlahkan semua, kemudian kita cari akar kuadratnya. Itu saja, hanya seperti itu. Nah, kita hitung untuk semua pasangan data yang ada. Kalau ada 3 pelanggan ABC, ya berarti pelanggan A dengan B jaraknya berapa, A dengan C berapa, dan B dengan C berapa. Kita lihat semua pasangan data yang ada. Langkah ketiga adalah pembentukan klaster. Pembentukan klaster merupakan proses berulang menggunakan algoritma tertentu. Ada 2 macam algoritma pembentukan klaster, yaitu algoritma hierarkial dan algoritma non-hierarkial. Pada algoritma hierarkial, clustering dilakukan bertahap, mulai objek yang paling mirip hingga objek semuanya bergabung dalam satu cluster. Untuk yang non-hierarkial, ditentukan dulu jumlah clusternya dari awal. Kita mau menebak gitu ya, ada proses menebak 4, 5, 6, 2, 3, seperti itu. Kemudian proses berulang untuk menentukan pusat cluster dan memasukkan anggota yang tepat ke cluster itu. Nanti semua punya kelebihan dan kelemahan ya. Ada yang hierarkial karena bertahap, maka ya semua akan masuk. Kita bisa melihat jaraknya dari semua objek. Tapi ya itu kelemahannya juga. Kenapa? Dia menghitung semua jarak itu satu per satu sehingga lebih lama. Kalau data kita sangat banyak, misalnya 400 data, 1000 data begitu, hierarkial ini jelas sangat tidak efektif. Kalau yang non-hierarkial, apa kelebihannya dia itu? Tapi kita tidak perlu menghitung semua jarak ya. Tapi apa masalahnya? Masalahnya adalah kita nggak tahu jumlah pastinya itu, jumlah cluster yang tepat berapa. Contohnya ini 3 cluster dengan non-hierarkial. Nah, kita bikin 3 kelompok di situ. Kalau yang pada kenyataannya
ada begitu banyak metode untuk pembentukan klaster yang non-hierarkial ini. Ada mini batch K-means, ada affinity propagation, Wincy, spectral clustering, dan sebagainya, DeepScan, dan sebagainya. Nah, itu semua punya teori, kita bisa lihat di gambar ini ya. Ada yang bisa mengklasterkan 3 kelompok ini secara terpisah yang beda-beda begini, ada yang tidak bisa seperti itu, macam-macam. Kadang-kadang sangat mungkin ya, rapat begini yang paling bawah ini, ada yang tetap bisa membuat kelompok, ada yang tidak bisa. Dia akan membaca data itu sebagai sesuatu yang tunggal, satu macam saja, nggak bisa memisahkan. Tapi ada yang bisa memisahkan. Nah, itulah semua punya kelebihan dan kelemahan. Tentunya yang algoritma yang paling powerful juga membutuhkan komputasi yang lebih canggih, lebih rumit seperti itu. Nah, ini kalau yang menggunakan algoritma hierarkial, P2 dan P3 paling mirip misalnya, lalu kita gabungkan. Keduanya mirip dengan P4, kita gabungkan dengan P4. Kedua P3, P4 gabungan baru mirip dengan P1, kita gabungkan dengan P1. Nah, karena proses bertahap seperti itu, ini contohnya yang saya bayangkan adalah yang aglomeratif ya namanya, maka kita bisa membuat suatu dendrogram. Dendrogram seperti yang di bawahnya itu, yaitu diagram yang menunjukkan kedekatan atau kemiripan objek-objek yang dilakukan analisis kelas. Sebagaimana telah disebut di muka, bentukan klaster hierarkial dapat dilakukan dengan metode aglomeratif dan metode divisif. Pada metode aglomeratif, kuncinya adalah mengumpulkan. Jadi mula-mula setiap objek dipandang sebagai klaster yang terpisah. Kemudian klaster yang saling mirip digabung-gabungkan menjadi satu dan seterusnya. Kita lihat dari contoh ini, dari satu masing-masing klaster anggotaan satu gabung-gabung, ada yang bergabung menjadi 2 dan sebagainya, terus bergabung-gabung lagi hingga membentuk klaster yang memuat semua anggota yang ada. Kalau divisif itu kebalikannya. Pada divisif mula-mula semua data yang ada kita anggap berasal dari sebuah klaster. Lalu yang berbeda kita pisahkan terus hingga membentuk beberapa klaster yang saling terpisah. Dalam pembahasan ini kita akan fokus pada K-means, yaitu salah satu algoritma atau prosedur pembentukan klaster non-hierarki yang populer. Algoritma non-hierarki dipilih karena algoritma ini dapat digunakan untuk mengklasterkan objek sebanyak apapun. Kita tahu bahwa pada yang hierarki tadi karena bertahap maka akan sangat sulit kalau kita bekerja dengan sangat banyak objek, sangat banyak data. Ya, karena membentuk masing-masing klaster dari semua objek itu akan memakan waktu yang sangat lama. Algoritma K-means tersusun atas langkah-langkah yang dilakukan terus-menerus atau iteratif seperti pada bagian di samping. Tentunya prosedur ini nanti akan kita kerjakan dengan bantuan perangkat lunak, jadi nggak manual. Mula-mula kita menentukan dulu banyaknya klaster yang kita duga. Jadi walaupun pastinya nanti akhirnya berapa yang digunakan belum tahu, tapi kita boleh mengawali dengan sebuah dugaan. Bagaimana kalau 3, bagaimana kalau 5, dan sebagainya. Kemudian setelah banyaknya klaster mula-mula ditentukan, kita akan menentukan pusat klaster. Nah, kemudian kita menghitung jarak objek ke pusat klaster dan mengelompokkan objek berdasarkan jarak minimum ke pusat klaster itu. Nah, kalau kita memulai sebuah analisis klaster, bagaimana pusat pertama ditentukan? Pusat yang pertama ini ditentukan secara acak. Jadi kita buat pusatnya mula-mula kalau pusatnya ini bagaimana begitu. Tapi nanti kemudian seiring berjalannya waktu karena tadi ada objek yang bisa dipindah, pusat klaster juga bisa dipindah-pindah dan sebagainya, maka
kemudian nanti akan terus-menerus sehingga mendapatkan nilai yang stabil seperti itu. Jadi mula-mula pusat itu ditentukan acak, namun seiring iterasi kita lihat bahwa setelah objek dipindah nanti pusatnya akan berubah terus-menerus seperti itu sampai ketika semua objek sudah pada tempat yang maka algoritma dapat diakhiri. Banyaknya klaster optimal yang nantinya akan kita gunakan dapat ditentukan dengan melihat hasil analisis klaster untuk banyak klaster yang berbeda-beda. Nah, disinilah komputer tidak bisa membantu kita. Kita bisanya adalah manual ya. Jadi yang komputer bisa lakukan adalah membentuk klasternya. Kita coba misalnya data yang ada kita bentuk 3 klaster, 4 klaster, 5 klaster. Itu komputer bisa lakukan. Tapi kemudian nanti dari 3, 4, 5 kita harus lihat secara manual mana yang lebih tepat, mana yang lebih cocok untuk data kita. Nah, misalnya pada data gambar di samping itu adalah ada 3 buah klaster yang terbentuk tadi oleh warna hijau, warna biru, dan warna merah. Nah, setelah klaster-klaster terbentuk, maka yang dilakukan adalah menginterpretasi karakteristik masing-masing klaster yang terbentuk. Kita lihat apa teori yang membedakan klaster hijau dengan merah, biru dengan hijau, biru dengan merah. Nah, pengukuran ketepatan klaster itu dapat ditentukan dengan menggunakan jumlah kuadrat Galat atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai sum of square error ya, SSE. Galat ini adalah sebenarnya jarak masing-masing data ke pusat klaster yang paling dekat. Jumlah kuadrat Galat hitung dengan mengkuadratkan dan menjumlah jarak Galat sebagai berikut. Jadi setelah mula-mula itu adalah distance ya, jarak dari MI pusat klaster ke I dan X datanya, lalu kita hitung jaraknya, kita kuadratkan. Dengan X-nya adalah data point pada klaster CI dan MI adalah pusat dari klaster CI. Nilai SSE ini akan menurun bila mana jumlah klaster ditambah. Nah, maka nanti berhati-hati kita melihat apakah penurunan SSE ini masih signifikan atau tidak. Nah, walaupun sangat populer, namun algoritma kami juga memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya bila ukuran klasternya berbeda, kepadatannya berbeda, serta bentuk klasternya tidak bulat. Yang pertama ini kita bisa melihat ya, bentuk datanya itu membentuk dua buah huruf T yang saling berkait yang tidak bulat, begitu, bukan kumpulan bulat data begitu. Nah, maka akibatnya apa? Di sini algoritma kami tidak bisa mengenali bentuk yang tidak bulat ini. Maka dia membuat pusat klasternya itu yang satu di atas ini ya, dan yang satu di bawah. Dan semua data yang mengelilinginya itu dianggap sebagai satu klaster. Dia tidak bisa mengenali bahwa dua data ini berkelompok membentuk seperti huruf C ini ya. Nah, ini nggak bisa dikenali. Maka ini kalau kita gambar klaster pertama itu bentuknya adalah bulatan yang ini anggaplah bulat gitu ya. Klaster kedua adalah bulatan yang atas. Nah, seperti itu. Tidak bisa. Kedua adalah kasus kepadatan. Kita lihat yang data aslinya itu bagian yang biru muda ini lebih padat dan biru tua ya. Biru tua ini dan biru muda ini lebih padat ketimbang yang merah. Yang merah ini lenggang. Nah, kami tidak bisa mengenali data yang seperti ini, maka dia akan membentuk 3 klaster. Yang pertama adalah di sebelah paling kiri ini, yang kedua adalah yang di sebelah kanan. Nah, dan tengah maksud saya, yang tiga di sebelah kanan. Nah, ini. Dia tidak bisa mengenali bahwa yang merah ini itu mengelompok. Ada dua kelompok besar yang seharusnya ini menjadi klaster sendiri dan ini adalah klaster sendiri. Dia tidak bisa mengenali itu. Yang ketiga ini masalah jumlahnya. Kita lihat, katanya ini yang merah ini begitu melimpah.
jumlahnya lebih banyak bila dibandingkan dengan data yang biru muda dan yang biru tua. Beda, yang biru muda dan biru tua ini lebih sedikit jumlahnya. Dia tidak bisa mengenali kondisi yang tidak seimbang seperti itu, maka dia akan cenderung membentuk klaster yang jumlah anggotanya tidak jauh berbeda satu dengan yang lain. Inilah kelemahan yang ketiga dari K-means. Untunglah tadi sudah kita lihat juga ada banyak algoritma yang lain yang bisa dipilih selain K-means. Nanti bisa kalian pada dalam. Nah, ini ya contoh solusinya bagaimana. Salah satunya adalah membuat klaster yang agak banyak, kemudian kita gabung-gabungkan. Di klasternya digabung-gabungkan sehingga terbentuk jumlah. Juga bisa diselesaikan ya dengan menggunakan klaster yang agak banyak sehingga dia terpisah semua, baru kemudian menggabung-gabungkannya juga tidak mudah ini masalahnya. Nah, sekarang bagaimana implementasinya dapat kita lakukan dalam perangkat lunak F. Di sini kita akan menginstal library atau pustaka yaitu cluster.datasets, di mana di sana ada dataset namanya new.heaven.school.course yang memuat nilai membaca dan nilai matematika siswa kelas 4 dan siswa kelas 6 pada beberapa sekolah di New Haven. Ingin kita buat pengelompokan ya, kondisi sekolah-sekolah tersebut berdasarkan nilai rata-rata siswanya. Ini kita lakukan instalasi pustaka dulu kalau belum dilakukan dengan perintah install.packages dalam kurung cluster.datasets. Nah, kalau sudah kita install, kita bisa lakukan pemanggilan pustakanya library dalam kurung cluster.datasets. Setelah itu kita siapkan datanya. Kita bisa lihat, kita panggil data new.heaven.school.course, kemudian kita lihat datanya seperti ini. Dan nama sekolah mulai dari Baldwin, Downard, Beecher, Brennan, Clinton sampai dengan Winchester dan Woodward, itu 25 sekolah. Dan nilai reading siswa kelas 4, nilai aritmatik kelas 4, nilai reading kelas 6 dan aritmatik kelas 6. Nah, kemudian analisis cluster K-means dilakukan dengan perintah K-means pada pustaka stats. Jadi kita nggak usah menginstal lagi ya. Kolom pertama akan berisi string yang menyatakan nama sekolah sehingga tidak diikutkan dalam pembentukan cluster. Jadi yang kita pilih untuk membentuk cluster hanya kolom-kolom yang variabelnya angka yang memang kita mau gunakan begitu. Kemarin kan kita lihat di tadi ada seleksi fitur. Nah itu ya. Nanti kita akan mencoba membentuk 2 hingga 6 buah cluster. Kemudian output hasil analisisnya nanti akan berupa cluster size, yaitu banyak anggota masing-masing cluster. Kemudian cluster means, yaitu pusat masing-masing cluster. Yang terakhir, yang pada iterasi yang paling belakang. Kemudian clustering vector, yaitu keanggotaan masing-masing objek pada cluster tertentu. Jadi kita akan tahu objek pertama atau sekolah pertama tadi masuk cluster yang mana, sekolah kedua masuk cluster yang mana, dan seterusnya. Lalu within cluster sum of squares, yaitu jumlah galat antar pusat cluster. Nah, ini output untuk clustering dengan 2 cluster. Ini kita masukkan New Haven scores kolom kedua sampai dengan 5 karena kolom pertama kita abaikan. Lalu ini 2 ini adalah banyaknya cluster. Kita panggil hasilnya namanya M1 di sini. Kita lihat ini. Size atau ukuran clusternya cluster 1 17, cluster 2-nya adalah 8. Ini cluster min-nya. Ini cluster min untuk cluster pertama dan untuk cluster kedua ini rata-rata nilai reading kelas 4, aritmatik kelas 4, reading kelas 6 dan aritmatik kelas 6. Lalu itu ada clustering vektornya. Kita lihat sekolah pertama masuk cluster 1, sekolah kedua masuk cluster 2 dan seterusnya. Ada within cluster sum of square by cluster. Nah, itu adalah rasio ya. 67,5% variasi itu di dalam cluster. Nah, ini ketika ada 2 cluster. Nah, ini kita punya ketika jadikan 3 cluster. Kita lihat bahwa sekarang cluster 1-nya 12, cluster 2-nya ada 8, cluster 3-nya ada 5.
Kemudian 4 klaster kita lihat 8665 ya, jumlahnya sudah mulai agak seimbang ya. Nah, sekarang kita punya 4 buah pusat klaster karena ya klasternya ada 4. Lalu kalau kita lihat kita bikin 5 klaster, nah ini sekarang klasternya size-nya ada 27547. Nah, dan terakhir ini yang ketika 6 klaster ya, 323476 ukurannya. Kita bisa lihat sekarang anggota pertama sekolah pertama itu masuknya di klaster 5. Nah, seperti itu. Jadi akan anggotanya kan berubah gitu ya ketika kita ubah jumlah klaster yang dibentuk. Bahas ya. Dari situ berapa banyak klaster yang sebaiknya dibentuk. Kita perlu sadari bahwa pembuatan klaster yang terlalu sedikit menyebabkan adanya keragaman yang tinggi antar anggota dalam satu klaster. Jadi anggota klasternya belum mengelompok tapi masih sangat beragam. Tapi pembuatan klaster yang terlalu banyak akan menimbulkan overfitting. Kita terbagi dalam kelompok-kelompok yang sangat kecil sehingga sulit untuk kita interpretasikan. Secara teoritis nanti kalau kalian diskusi dengan teman-teman yang mengambil prodi statistika, mengambil jurusan statistika semacam itu, ada banyak metode di sana, ada siluet, ada macam-macam lah. Tapi kita tidak melihat itu kenapa? Karena metode ini tidak mudah diaplikasikan dan kadang-kadang dia nggak stabil. Artinya ketika diulang dengan data yang sama pun nanti hasilnya bisa saja beda. Maka kita nggak bahas itu. Kita akan lebih menggunakan pertimbangan subjektif. Kalian sebagai seorang peneliti, sebagai seorang pengolah data, untuk menentukan banyaknya klaster itu. Jumlah kuadrat galat dalam klaster dapat kita lihat dengan perintah within. Nah, itu kita bisa contohkan nilai pada saat klasternya 2 sama dengan klasternya 6. Jumlah kuadrat galat dalam klasternya akan menurun dari 19,3186 sampai dengan 4,796. Namun penurunannya nggak selalu tetap ya, kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Seperti di klaster 1 dari 2 ke 3 itu menurun sebanyak 9, hampir setengahnya ya, sekitar 40% lah dari itu. Tapi dari 3 ke 4 itu menurunnya hanya 1, hanya 10% sekitar itu. Nah, kita dapat membatasi perubahan klaster yang penurunan jumlah kuadrat galatnya sudah relatif kecil. Jadi kalau sudah penurunannya sangat kecil ya kita bisa anggap wah ini sudah nggak ngaruh gitu penambahan jumlah klasternya. Dari data kita ini dapat kita lihat bahwa penurunan yang agak besar terjadi pada penambahan jumlah klaster dari 2 ke 3 dan dari 4 ke 5. Nah, mari sekarang kita amati. Ketika 3 klaster, maka kita akan punya klaster 3 itu cirinya mempunyai kemampuan siswa paling tinggi. Di kelas 4-nya itu paling tinggi, di kelas 6-nya juga paling tinggi. Klaster 2 itu sekolah dengan rata-rata kemampuan yang lebih rendah dibandingkan klaster 3. Sedangkan klaster 1 itu memiliki rata-rata kemampuan yang paling rendah dibandingkan kedua klaster yang lain. Ini otomatis cuma dikelompokkan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah kan seperti itu. Tidak bisa dilihat yang lain. Tapi kalau kita berempat klaster, ternyata apa? Kelas 4 memiliki rata-rata kemampuan siswa paling tinggi di kelas 4 dan 6. Sama dengan kelas 3 tadi ya, bersama. 4 di bawahnya kelas 1 yang skornya sedikit lebih rendah. Tapi kita punya klaster 2 dan 3 yang menarik. Kenapa di sini? Klaster 2 itu kita lihat sekolah yang katanya lebih rendah, namun lebih unggul pada kemampuan siswa kelas 6. Kita lihat di sini tadi untuk klaster 2
siswa kelas 4-nya mendapat nilai 2,95 dan 3,18. Ini jika dibanding klaster 3, maka klaster 2 ini lebih rendah nilai kelas 4-nya. Tapi nilai kelas 6-nya justru klaster 2 lah yang lebih tinggi dibandingkan klaster 3. Seperti itu. Sehingga kita bisa melihat bahwa klaster 3 dan 2 dan 3 itu sekolah-sekolah dengan karakteristik yang agak beda begitu ya. Klaster 3 itu yang lebih tinggi adalah nilai-nilai kelas 3, sedangkan klaster 2 itu nilai yang lebih tinggi siswa kelas 6 gitu. Kalau 5 klaster, nah ini kita lihat ya sekarang ditambah lagi 1 dan 3 yang tinggi, 5 di tengah-tengah. Nah, klaster 2 di sini sama dengan klaster 2 di sana, yaitu sama-sama kelas 6-nya yang lebih tinggi. Klaster 4-nya itu memiliki keunggulan pada kemampuan siswa kelas 4, seperti yang tadi di klaster 3 yang ketika 4 klaster. Jadi, posisi klaster ini kadang-kadang berubah-ubah ya, sehingga kita nggak bisa metani apa ya, kemudian menyimpulkan, oh yang ini tadinya ini, sekarang jadi ini. Belum tentu. Ya. Tidak selalu begitu. Pemaknaan interpretasi masing-masing klaster inilah yang sebenarnya penting gitu ya. Yang sebenarnya penting untuk kita ketahui. Mengapa? Karena dengan cara inilah kita akan tahu si pengguna itu pola apa yang mau diamati begitu. Kita nggak bisa, daripada kita menggunakan jumlah klaster yang banyak sekali, 20 klaster, tapi kemudian kita tidak bisa melihat karakteristiknya, maka tidak menguntungkan yang seperti itu. Bagi kepemimpinan manajemen, yang lebih penting justru adalah bagaimana manajemen bisa mengambil kesimpulan, oh ini klaster ini harus ditreatment begini, oh ini sekolah-sekolah unggulan tadi ya, klaster ini sekolah unggulan ini harus apa? Oh, ditingkatkan lagi misalnya. Oh, ini klaster sekolah-sekolah yang masih lemah kemampuannya. Nah, dibantu. Ini lemahnya di kelas 4, ini lemahnya di kelas 6. Itu yang sangat penting justru. Kalau nggak kita analisis, kita biarkan datanya seperti tadi, kita nggak akan melihat karena klaster yang sekolah-sekolah yang lemah di kelas 4, sekolah-sekolah yang lemah di kelas 6, begitu. Itu nggak akan kita lihat tanpa analisis klaster. Nah, inilah yang penting justru kita perhatikan ketika melakukan analisis klaster. Penggunaan klaster dapat ditampilkan ke data semula dengan menambahkan kolom baru dengan metode bin. Dan nanti silahkan setelah klasternya dipilih mana yang mau dipakai, klaster yang 3, yang 4, yang 5, kita bisa gabungkan ke data semula. Sehingga kita punya info, oh sekolah Godwin itu masuk klaster 1, sekolah bisa masuk klaster 3 dan sebagainya. Kita juga bisa mendaftar manakala diperlukan. Sekolah-sekolah di klaster 1 adalah ini, klaster 2 ini, klaster 3 ini. Demikian penjelasan kita untuk analis klaster ini. Semoga bermanfaat dan silakan mempelajari bahan-bahan yang lain untuk memperdalam informasi tentang analisis klaster. Selamat mengerjakan dan selamat belajar.